Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nuslamia dari kelas M244 dengan NIM 240407501047. Nomor urut 16. Dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Di sini saya ditugaskan untuk membuat poster edukasi makanan dan gizi yang akan dikumpulkan melalui Syamok. Halo anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian makanan secara umum. Pengertian makanan adalah segala jenis bahan yang dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup, khususnya manusia, yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi biologis. Secara umum, makanan berasal dari sumber nabati maupun hewani dan dikonsumsi dalam bentuk mentah atau setelah diolah. Makanan bukan hanya sekedar pengisi perut loh, tetapi juga merupakan sumber utama energi dan zat-zat penting yang menunjang kesehatan serta kelangsungan hidup. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan atau memaparkan fungsi makanan bagi tubuh. Nah, fungsi makanan bagi tubuh yaitu makanan memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh, antara lain sebagai sumber energi yang digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sebagai bahan untuk pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada anak-anak dan remaja, serta untuk perbaikan dan regenerasi jaringan tubuh yang rusak. Selain itu, makanan juga berperan dalam menjaga daya tahan tubuh dengan menyediakan vitamin, mineral, dan zat gizi lainnya yang membantu sistem imun, serta berfungsi mengatur berbagai proses metabolisme tubuh melalui zat pengatur seperti serat, air, dan enzim. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan perbedaan bahan makanan hewani dan nabati. Bahan makanan hewani adalah bahan pangan yang berasal dari hewan seperti daging, ikan, telur, dan susu, yang umumnya kaya akan protein hewani, lemak, serta beberapa jenis vitamin dan mineral tertentu seperti vitamin B12 dan zat besi Heme. Sementara itu, bahan makanan nabati berasal dari tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi-umbian yang lebih kaya akan serat, vitamin, mineral, dan senyawa fitokimia, serta biasanya mengandung lemak tak jenuh dan protein nabati. Perbedaan utama keduanya terletak pada sumber asal, komposisi gizi, dan jenis protein serta lemak yang dikandungnya. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan atau mengulas jenis zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat ini merupakan sumber energi utama tubuh dan dapat ditemukan dalam nasi, roti, jagung, dan kentang. Adapun protein berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, serta terdapat dalam daging, telur, ikan, kacang-kacangan, dan tempe. Lalu ada lemak, menyediakan energi cadangan dan membantu penyerapan vitamin, larut, lemak, serta terdapat dalam minyak, mentega, alpukat, dan kacang-kacangan. Lalu ada vitamin. Vitamin ini dibutuhkan dalam jenis kecil namun penting untuk proses metabolisme tubuh, seperti vitamin A untuk penglihatan dan vitamin C untuk daya tahan tubuh. Mineral seperti kalsium dan zat besi penting untuk pembentukan tulang dan darah. Lalu ada air. Air berfungsi menjaga keseimbangan cairan, membantu proses pencernaan, dan menyangkut zat gizi ke seluruh tubuh, menjadikan zat gizi esensial yang sangat penting dalam kelangsungan hidup. Nah, materi selanjutnya Ibu akan menayangkan atau menampilkan angka kecukupan gizi berdasarkan usia dan aktivitas. Di sini ya. Nah, setelah anak-anak melihat tadi tampilannya, Ibu akan menjelaskan pengertian AKG dan gizi seimbang. AKG itu anak-anak yaitu angka kecukupan gizi. Nah, AKG atau angka kecukupan gizi adalah jumlah rata-rata zat gizi harian yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan sebagian besar individu yang sehat dalam kelompok usia dan jenis kelamin tertentu.
AKG juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun pola makanan yang sehat dan bergizi. Sementara itu, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keberagaman makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan pemantauan berat badan, konsep gizi seimbang menekankan bahwa tidak hanya jumlah kalori yang penting, tetapi juga kualitas zat gizi yang dikonsumsi demi menjaga kesehatan secara menyeluruh. Nah, anak-anak, ibu akan menampilkan ilustrasi tumpeng gizi seimbang dan bahan penyusunnya. Kalian bisa lihat ya di sini. Nah, kemudian ibu akan menjelaskan prinsip 4 sehat, 5 sempurna dan perbandingannya dengan pedoman modern. Simak baik-baik ya. Nah, prinsip 4 sehat, 5 sempurna terdiri dari 4 kelompok makanan, yaitu makanan pokok, lauk-lauk, sayur mayur, dan buah-buahan. Kemudian ditambah susu sebagai penyempurna. Pedoman ini populer di Indonesia sejak tahun 1950-an. Namun, dalam perkembangan ilmu gizi, dianggap kurang lengkap karena tidak memperhitungkan aspek keseimbangan porsi, variasi zat gizi, serta gaya hidup sehat. Sebagian pembaruan pemerintah kini mengadopsi konsep gizi seimbang yang lebih menyeluruh dan modern. Dengan memperhatikan jumlah, jenis, frekuensi, serta aktivitas fisik, kebersihan, dan pola hidup secara keseluruhan, pedoman gizi seimbang lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Nah, anak-anak, kalian juga perlu tahu contoh penyakit akibat kelebihan atau kekurangan gizi nih. Nah, yang pertama itu penyakit akibat ketidakseimbangan gizi dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelebihan gizi dan kekurangan gizi. Contoh penyakit akibat kelebihan gizi adalah obesitas dan diabetes tipe 2 yang terjadi karena konsumsi kalori, gula, dan lemak yang berlebihan tanpa disertai aktivitas fisik yang cukup, seperti berolahraga ya anak-anak. Sementara itu, penyakit akibat kekurangan gizi mencakup anemia karena kekurangan zat besi, kwashiorkor, atau kekurangan protein dan energi yang cukup, dan merasmus, yaitu kekurangan energi dan protein secara keseluruhan. Nah, penyakit-penyakit ini sangat berbahaya loh, dapat menyebabkan gangguan serius pada pertumbuhan, daya tahan tubuh, dan fungsi organ-organ penting. Setelah kalian tadi mendengar penyakit yang ditimbulkan oleh kekurangan gizi atau kelebihan gizi, kalian juga akan mendengarkan penjelasan ibu mengenai penyebab dan cara pencegahan penyakit gizi. Adapun penyebab utama penyakit akibat kelebihan atau kekurangan gizi adalah pola makan yang tidak seimbang, baik dari segi jumlah jenis makanan serta kebiasaan hidup yang kurang sehat seperti jarang berolahraga atau pola makan monoton. Untuk mencegahnya, dengan mengonsumsi makanan beragam sesuai kebutuhan tubuh, menjaga asupan kalori agar tidak berlebih, rutin beraktivitas fisik, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, misalnya anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan kaya zat besi seperti hati, daging merah, atau sayur hijau. Sementara obesitas dapat dicegah dengan mengontrol porsi makan dan mengurangi makanan tinggi gula dan lemak. Setelah tadi ibu menjelaskan apa itu gizi seimbang serta AKG, nah ibu juga akan menjelaskan ke kalian apa itu zat adiktif alami dan sintesis. Zat adiktif adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan jika dikonsumsi secara terus-menerus. Zat adiktif alami berasal dari bahan-bahan alam yang mengandung senyawa aktif tertentu, seperti kafein pada kopi dan teh, atau nikotin pada tembakau. Sementara itu, zat adiktif sintesis dibuat melalui proses kimia di laboratorium dan umumnya digunakan dalam berbagai produk makanan, minuman, atau obat-obatan, seperti sakarin sebagai pemanis buatan, atau monosodium glutamat atau MSG sebagai penyedap. Baik zat alami maupun sintesis, jika dikonsumsi secara berlebihan dapat memengaruhi sistem saraf dan metabolisme tubuh.
Setelah kalian mendengarkan apa tadi pengertian dari zat adiktif dan sintesis, ibu akan memberikan kalian contoh zat adiktif pewarna, pengawet, pemanis, penyedap, dan pengaruhnya bagi kesehatan. Adapun contoh zat adiktif dalam makanan meliputi pewarna seperti tartrazin atau kunin sintesis, pengawet seperti natrium benzoat, pemanis seperti aspartam atau sakarin, serta adapun penyedap rasa seperti MSG. Pewarna buatan dapat menyebabkan reaksi alergi atau gangguan perilaku pada anak jika digunakan berlebihan. Pengawet yang dikonsumsi secara terus-menerus dapat memicu gangguan fungsi hati atau ginjal. Pemanis buatan walaupun rendah kalori bisa berdampak negatif loh jika digunakan berlebihan, seperti gangguan metabolisme. Lalu ada penyebab seperti MSG, juga dapat menyebabkan efek samping ringan seperti pusing, mual, atau sensasi panas yang dikenal sebagai sinus restaurant syndrome pada sebagian orang. Oleh karena itu, penggunaan harus dibatasi sesuai takaran yang aman ya. Nah, ayo anak-anak, mulai sekarang kita jaga kesehatan tubuh dengan makanan-makanan yang bergizi dan sehat seperti sayur, buah, lauk pauk, dan minum air putih yang cukup ya, supaya tubuh kita kuat, cerdas, dan tidak mudah sakit, dan bisa tumbuh dengan baik untuk meraih cita-cita. Let's go!